Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV My Story My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya, dan tentunya selalu saya mengingatkan bahwa milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat, tidak bisa ditawar lagi. Jadi bergembiralah selama gembira itu tidak dilarang. Miliki hati yang gembira, karena itu banyak manfaatnya dan tidak ada ruginya. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan sore ini saya mau share sesuatu kepada teman-teman. Jadi ceritanya saya membuat sebuah video pendek ya, video singkat untuk TikTok. Di situ menceritakan judulnya saja adalah handicraft ya, handicraft terparah di dunia. Maksud terparah tuh ya buat saya keren gitu ya. Nah handicraft itu dimulai dari saya lagi diam, di depan saya ada kertas, ada spidol, ada gunting, kayak lagi mikir gitu. Terus saya membuat sesuatu, saya ambil kertasnya, saya lipat-lipat, lalu saya digunting menghasilkan sebuah kertas seukuran inilah ya. Kertasnya disimpan di sebuah cap seperti ini. Ini kan baknya, ini capnya seperti ini. Kertasnya disimpan, lalu kemudian dicap, dan setelah dicap menjadi uang. Waduh, disebut makanya itu handicraft ya, handicraft parah banget gitu. Maksudnya bukan parah jelek, tapi wah, kertas bisa jadi duit, gimana bisa seperti itu. Nah itulah, itu komen yang diharapkan. Tapi dari berbagai komen yang keren, dan ya keren lah atau apa, ada juga komen yang bilang bahwa di luar ini agak sedikit nggak nyambung dari kontennya. Dia bilangnya seperti ini, ada yang komen, ini bukan era lo lagi ya. Terus ada tambahannya lagi, oh iya, lo juga nggak punya era deh. Jadi artinya dia ngeralat gitu, oh lu nggak punya era, kata. Aduh, secara manusia gitu ya, secara normal pasti melihat itu, wah, ada perasaan tersinggung atau apa gitu. Ini orang dulu nggak punya TV gitu ya. Tapi saya tidak boleh stuck dengan disebutnya post power syndrome dong kayak gitu. Begitu melihat seperti itu, iya, saya tanggapi dengan hal yang positif, saya doakan hal yang baik juga, dan saya berterima kasih tentunya, karena memang saya bilang bukan Anda saja yang ngomong seperti itu. Jadi banyak yang ngomong seperti itu juga, tapi saya tanggapi positif. Justru karena memang bukan era saya lagi, saya berusaha terus, mau diem gitu ya. Saya berusaha terus supaya berusaha terus itu menghasilkan suatu jadi bersinar lagi. Itu harapannya. Jadi atau enggak ya terserah, yang penting ada usaha dulu. Ya jangan sampai kita diem tapi berharap banyak gitu ya. Berusaha nggak apa-apa, hasilnya diserahkan kepada yang di atas. Akhirnya ya maaf ya katanya gitu. Seperti itu, dan ya tidak masalah, malah itu menjadi sebuah motivasi buat saya. Jadi hubungan biasa lagi, membaik ya, tidak ada masalah kok. Nah ini hanya opening saja cerita tersebut. Bagaimana kertas menjadi uang, itu kan digambar dulu kertasnya seukuran uang, digunting dulu kertasnya seukuran uang, terus digambar sampai detail gitu ya gambarnya. Saya gambarnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, lihat ya, ini gambarnya sampai jadi uang 50.000 nih, detail banget. Nah setelah itu jadilah 50 ribuan, 50.000 asli gitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan sebetulnya mengacu ke beberapa testimoni ya. Ini saya ingat dari testimoni dari seorang yang bernama Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone ini adalah seorang mantan CEO F1 atau Formula 1. Nah dia pada satu hari tiba-tiba dia dikeroyok 4 orang, diambil jamnya, mereknya Hublot, disebutnya Hublot katanya ya, tulisnya Hublot. Harganya lumayan, dia beli harganya 200.000 pound sterling, jadi sekitar 4 miliar. Dirampok gitu, perampokan dengan pengeroyokan, sampai mukanya lebam banget di mata sebelah kanan, wah, dan ya dipukulin seperti itu. Nah kalau di artikel, saya bacanya sebuah artikel, di artikel tersebut bilang kalau Anda menjadi Bernie, apa yang Anda pikirkan? Pasti kesel, pasti bete, pasti hal yang negatif yang keluar. Tapi lain dengan Bernie. Si Bernie ini langsung minta orang suruh foto dia, foto. Nah fotonya dia kirim ke perusahaan Hublot ini, dan dia bilang seperti ini, see what people do for a Hublot. Lihat yang orang-orang lakuin demi sebuah Hublot seperti ini loh, demi sebuah Hublot ini. Dikirimkan dan dibaca oleh Jean-Claude Biver. Jean-Claude Biver ini adalah CEO dari Hublot. Lalu begitu melihat itu, dan ada pesan berikutnya,
dari dari Bernie ini, si korban ini. Pesannya adalah ini adalah kesempatan Anda untuk beriklan gitu. Lalu ditanggapi positif juga oleh pihak perusahaan dan langsung dibuat sebuah iklan, dan yang jadi bintang iklannya adalah si Bernie ini, si Bapak Bernie Ecclestone ini, dengan foto orinya, yaitu foto yang hasil dia minta foto ke orang. Jadi bukan make up ya, bener-bener tuh lebam kayak gini, bener-bener apa adanya, sampai seperti itu. Walaupun memang dari Hublot sendiri mengecam aksi sebuah kekerasan atau apa. Jadi apakah orang jadi takut pakai jam tangan seperti itu? Takut ntar seperti itu nasibnya? Enggak, ternyata. Dengan iklan itu, justru penjualan Hublot ini semakin kencang, semakin meroket. Dan itulah. Kemudian tentu dapat bayaran dong. Bernie ini, si Bapak Bernie ini ya, sebagai ex-CEO dari F1 ini, dapat bayaran sebagai bintang iklan. Dan dapat bayaran pastinya lebih dari harga jamnya. Itulah yang terjadi. Pesannya adalah belajar dari Bernie Ecclestone ini bahwa segala sesuatunya kalau ditanggapi dengan hal yang baik, pikiran yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Orang tua dulu kan pernah bilang, jangan diambil hati. Ya, gimana pun juga kita manusia normal pasti diambil hati. Permasalahannya bukan diambil hatinya, tapi bagaimana kita menempatkan dan membuat apa yang kita ambil tersebut mau jadi apa. Sesuatu yang positif, yang membangun kita, mengkoreksi kita, atau sesuatu yang negatif yang akan menghancurkan kita. Menjadi sebuah penyakit hati yang merusak pikiran, mental, dan lama-lama larinya ke fisik juga, ke jasmani juga, ke badan juga. Untuk apa? Tidak ada gunanya, malah banyak ruginya. Apapun juga yang kita dapatkan, mungkin hal yang tidak enak. Di tahun baru inilah, tahun Sioh Macan, mungkin ada hal-hal yang di luar pemikiran kita, luar pikiran kita, luar dugaan kita, di luar harapan kita. Loh kok gini ya? Ambil semua dengan pikiran positif, tempatkan sebaik mungkin, ubah semua menjadi hal positif, dan itu akan merubah menjadi hal positif juga dalam kehidupan kita. Output selalu sama dengan input. Inputan kita seperti apa? Kalau inputan kita positif, maka semuanya akan menjadi sebuah gelombang yang positif untuk perjalanan kehidupan kita. Kalau kita input sesuatu yang kita terima ini, kita rubah menjadi inputan negatif, maka apapun juga yang kita lakukan, efek dari itu akan menjadi negatif, dan itu tentunya tidak menguntungkan sama sekali. Semoga teman-teman suka. Oh ya, mungkin teman-teman mau lihat ya demonya seperti apa. Nah, demonya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Demonya seperti ini. Kalau sempat bisa nonton ya, kunjungin TikTok saya itu. Nama akunnya sama Mas Rajo Sandi juga. Seperti ini, saya nulis tuh detail banget kan. Ada nomor serinya, ada semuanya, ada tulisan, terus ada gambarnya. Simpan di sini sama saya. Tuh. Lalu dicap. Nah, ini dia, capnya seperti ini. Nah, dicap, cap. Nah, itu dibuka. Nah, menjadi uang 50 ribuan. Ya kan? Aduh. Tentu ini hanyalah sebuah permainan saja. Kalau ada yang bilang itu alat sulap, memang sih. Memang ini ini entertain ya. Ini alat sulap semuanya. Tapi kerennya ini semua bisa diperiksa. Oh ya, karena ini balutannya entertain, orang langsung bilang, oh itu pasti alat, oh itu pasti skill, oh itu kecepatan tangan. Lain soal kalau balutannya ini spiritual, pasti banyak orang percaya. Selalu seperti itu. Oke teman-teman, demikian saja. Saya ucapkan juga Kongsi Pacai. Oh salah, bukan Kongsi Pacai. Sinian Kuailu. Selamat tahun baru. Buat yang merayakannya di tahun baru, di tahun Macan ini, semoga banyak keberkahan, banyak kekuatan, banyak hal-hal yang baik, hal-hal positif yang bisa merubahkan kehidupan kita kemudian hari. Terima kasih. Semua kembali kepada kita, tergantung pada kita. Apa yang ada di masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan, kembali kepada pilihan kita di saat ini. Saya Jo Sandi, semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Bye.